Kualitas cahaya sekarang, kualitas dari sinar. Kalau tadi posisi lampu ada di posisi 9, 12, 3, dan 6. Sekarang bagaimana kualitas dari sinar itu membuat efek gambar menjadi lebih baik atau lebih tidak baik ya. Nah, ini sinar yang tajam Bapak Ibu. Ya, ini saya ambil sangat tajam sehingga bayangannya tidak buram seperti ini. Nah, ini keras sekali. Nah, tergantung dari Bapak Ibu ingin memunculkan efek apa dari produk yang memang mau ditampilkan. Efeknya mau lihat lebih strong ya, direct tadi. Yang ini indirect. Ya, bayangkan yang direct cahaya tajam, indirect. Nah, kalau indirect dengan menggunakan apa? Cahayanya dipantulkan dengan menggunakan kalau ada styrofoam Bapak Ibu. Jadi cukup cerdik ya Bapak Ibu kalau misalkan dengan cahaya matahari terus Bapak Ibu ingin menimbulkan efek indirect light, warna putih, warna hijau, kuning dan seterusnya, ada styrofoam berwarna-warni bisa digunakan untuk membantu efek cahaya. Perhatikan ini cahayanya lebih soft dibanding dengan yang tadi. Mana tadi? Yang tadi ini. Nah, ini lebih strong, yang ini lebih soft. Oke, sudah cukup paham? Yang ini lebih soft. Oke, sudah cukup paham? Saya lanjutkan lagi. Itu tadi tentang kekuatan dari cahaya. Nah, kalau kita menggunakan cahaya matahari, ada golden hour, ada jam-jam yang cukup baik untuk kita melakukan foto produk. Ya, kalau pagi jam yang cukup baik untuk kita melakukan foto produk. Ya, kalau pagi antara jam 7 sampai dengan jam 9. Itu cukup baik mataharinya, tidak strong, soft. Ya, kalau sore golden hour-nya di antara jam 15 pada asar sampai dengan sekitar jam 17. 17 cahayanya sudah nggak ada. Jadi di momen-momen itu 2 jam, 7 sampai 9, 13 sampai 15 itu cahaya cukup baik kalau Bapak Ibu ingin menggunakan cahaya matahari. Oke ya, golden hour. Nah, ini salah satu contoh saya menggunakan golden hour. Jadi ketika kita menggunakan foto produk, katakan produknya adalah fashion, ingin mengambil foto fashionable, dari foto yang memperagakan busana, perhatikan jam-jam untuk golden hour tadi. Ya, di jam-jam tersebut kita juga membantu untuk 7 sampai jam 9, nggak terlalu panas. Bayangkan kalau Bapak Ibu melakukan foto seperti ini jam 12 siang, jam 1, jam 11, kasihan. Modelnya juga keringetan ya. Oke, ini yang 2 di kiri itu kita lakukan di foto pagi, lalu yang 2 di sebelah kanan kita lakukan fotonya di sesi siang. Ya, antara pagi dengan sore. Oke, sekali lagi Bapak Ibu ya, golden hour jam 7 sampai dengan jam 9, lalu jam 15 sampai dengan jam 17. Kalau ingin menggunakan foto menggunakan cahaya matahari. Nah, bagaimana kalau kita fokus dengan kamera? Ya. ISO itu atau ASA ya, ASA 100, ASA 200, ASA 300 dan seperti itu. Makin tinggi ASA-nya, makin jelas cahayanya. Kata kuncinya itu. Jadi 100, 200, 1000, makin ISO-nya makin tinggi, brightness-nya makin tinggi juga. Nah, bagaimana kalau misalkan kita mau pakai brightness yang rendah ya, ISO-nya dibuat yang rendah. Ya, jadi kita lihat posisinya kalau cahayanya terlalu tinggi, ISO-nya seperti apa. Kalau dulu menggunakan film, jadi kita harus beli khusus filmnya. Tapi sekarang kalau di kamera bisa disetting sendiri tuh ISO-nya 100, 200. Tapi sekarang kalau di kamera bisa disetting sendiri tuh ISO-nya 100, 200. Karena sudah komputerisasi. Sudah makin canggih sekarang. Light sensitivity ya. Nah, hubungannya ISO ini lebih teknis, mohon maaf Bapak Ibu ya kalau menggunakan kamera. ISO 100 ya. ISO 100 ya. Karena cahayanya memang kurang, berarti kita pakai 1 second. Makin tinggi ISO-nya, kecepatannya makin tinggi. Kenapa? Karena kita butuh cahaya hanya sedikit. Karena kalau ISO-nya 3200, kita butuh cahaya hanya sedikit. Karena kalau ISO-nya 3200, terus second-nya 1, cahayanya akan over Bapak Ibu, kebanyakan ya. Jadi di perbandingan kalau kita menggunakan ASA ISO dengan penggunaan
waktu untuk aperture-nya untuk kita menggunakan apa namanya waktu untuk aperture-nya untuk kita foto. Oke, ini shutter speed ya, shutter speed yang saya sebutkan tadi 1 second dan seterusnya. Ada 10, 125 dan seterusnya. Makin tinggi apa namanya shutter speed-nya, cahayanya makin rendah. Kenapa? Kalau makin tinggi makin cepat dia pembukaan shutter speed-nya, berarti cahaya yang masuk ke dalam kamera makin sedikit. Jadi cahayanya makin rendah. Ini pedomannya. Terus kalau aperture atau diafragma ada f1,8, f40. Kalau diafragmanya makin besar juga makin sedikit. Ini pedomannya Bapak Ibu ya. Tapi sekarang kalau Bapak Ibu sebagai fotografer bisa lakukan uji coba lah dengan kameranya. Kalau diafragma masuk ini, kalau apa namanya shutter speed segini seperti apa dan bisa dihapus.